video sebelumnya kita sudah menyajikan yaitu video sinematik seperti ini contohnya. Oke, jadi kenapa nih Abang memilih smartphone ini dalam pengambilan sinematik? Ya, jadi salah satu kelebihan atau keunggulan dari smartphone ini yaitu dari Oppo A9 2020 ini, yang pertama sudah dibekali dengan 48 megapiksel kameranya, terus dan sudah dibekali dengan ultra wide, dan yang paling penting itu adalah dari kameranya sendiri ini sudah dibekali dengan optical image stabilization. Nah, jadi gini Bang, bisa nggak sih kita buat video sinematik di handphone? Nah, pertanyaan yang baik itu. Jadi dari awal syuting sampai editing itu jelas bisa menggunakan smartphone. Nah, selain itu apa yang membuat Abang tertarik menggunakan smartphone ini? Ya, tadi kan sudah dijelaskan dari fitur-fitur kameranya 48 megapiksel, terus sudah diberikan optical image stabilization. Nah, sekarang selain hal-hal tadi, ada kelebihan lagi dari smartphone ini, yaitu dibekali dengan internal 128 GB. Jadi kalau Adek buat video 1 hari 1 menit itu bisa lama banget dipakainya handphone tanpa dibekali dengan memori eksternal. Nah, jadi smartphone ini juga sudah dibekali dengan baterai 5000 mAh. Jadi kalau buat record di outdoor itu bisa lama banget dipakainya, sekitar 6 jam lebih ya. Nah Bang, terus kalau persiapannya udah selesai semua, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kalau bagian pre-production sudah selesai, tadi kan namanya pre-production, yaitu persiapan untuk produksi. Misalnya itu sudah selesai, ya kita tinggal syuting video sinematiknya. Nah, di sini nanti ada beberapa pengambilan angle dari kamera itu sendiri, yaitu namanya movement, kamera movement atau pergerakan kamera. Jadi itu penting, sangat penting. Jadi untuk shotnya apa aja yang perlu kita perhatikan Bang? 3 poin penting yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan video sinematik. Pertama, yaitu cahaya yang bagus, cahaya tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Itu cahaya yang pas, benar-benar pas. Terus yang kedua, dalam pengambilan gambar video sinematiknya harus stabil. Maka tadi mengapa milih smartphone ini? Karena sudah dibekali dengan optical image stabilization. Jadi dalam pengambilan gambar itu kita nggak ada goyang-goyang, shake-nya itu makin sedikit. Dan yang ketiga adalah harus ada pergerakan. Nah, ini tadi pentingnya pergerakan di dalam pengambilan gambar dari video sinematik ini, yaitu kita sebut dengan kamera movement. Apa aja sih Bang macam-macam pergerakan kamera movement itu? Ya, jadi yang pertama dari pergerakan kamera movement ini yaitu adalah panning. Jadi panning itu bersifat horizontal. Jadi kamera itu gerak ke kiri ataupun gerak ke kanan. Jadi panning ini ada dua, yaitu panning right dan panning left. Yaitu panning bergerak ke arah kanan dan bergerak ke arah kiri. Dan juga kamera ini tetap diam di tempat, yaitu kita harus menggunakan bantuan dari tripod. Jadi kamera tetap berada di tempat, cuman menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Nah, yang kedua apa lagi Bang? Nah, yang kedua ini yaitu adalah tilting, yaitu sama, kamera tetap pada posisinya yaitu diam di tripod, cuman bedanya kalau tilting ini kamera ke atas dan ke bawah. Jadi ada dua juga tilting ini, tilt up dan tilt down. Jadi ketika tilt up itu berarti kamera dari bawah menuju ke atas, tapi kalau tilt down berarti sebaliknya, yaitu kamera ke bawah. Bedanya itu aja. Nah, selanjutnya apa lagi Bang? Nah, selanjutnya ini yaitu adalah dolly atau tracking, yaitu pergerakan kamera mendekati objek atau menjauhi objek. Jadi ada dua juga ini. Trackingnya itu ada tracking out dan tracking in. Jadi ketika tracking out berarti kamera menjauhi objek, dan kalau misalnya tracking in berarti kamera mendekati objek. Nah, biasanya untuk movement dari tracking ini
menggunakan bantuan dari gimbal. Supaya apa? Supaya pergerakan kamera itu tidak shaky ataupun nanti gambar itu jadi getar atau apa ya, goyang-goyang lah. Nah, yang ketiga apa nih Bang? Yang ketiga yaitu adalah crabbing, yaitu kamera bergerak ke samping. Tapi bedanya dengan panning. Kalau panning kan kameranya tetap di tripod, diam, cuman dia menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Tapi kalau misalnya dari crabbing ini, si kamera ini mengikuti objeknya. Jadi misalnya objeknya maju ke depan, kita ikutin gerakan ke kanan, yaitu crabbing right dan crabbing left. Ini juga harus minta bantuan dari gimbal tadi. Tapi ya kalau nggak ada gimbal ya kita gunakan smartphone ini. Mengapa? Karena udah ada optical image stabilization. Nah, berikutnya apa lagi nih Bang? Nah, berikutnya yaitu adalah pedestal. Nah, pedestal ini ada dua juga, yaitu pedestal up dan pedestal down. Perbedaannya pedestal ini dengan tilting tadi, yaitu adalah ketika pedestal berarti kamera itu mengikuti gerakan atas bawah. Beda sama tilting. Kalau tilting tadi kan kamera diam di tempat, cuman ke atas ke bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya pedestal, kameranya ikut ke atas, ikut ke bawah. Yaitu pergerakan kamera memutari objek. Jadi bisa mutar ke kiri atau mutar ke kanan. Yaitu ada dua juga ini. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi ketika objeknya berjalan atau diam, kamera ini memutari dari depan ataupun dari belakangnya. Selain memutari, gerakan apa lagi dalam pengambilan gambar? Ya, jadi selain pergerakan memutari, ini ada juga pergerakan follow, yaitu mengikuti. Jadi kita mengikuti objek sambil bergerak. Ketika objeknya maju ya berarti kita mundur, dan ketika objeknya mundur berarti kita maju. Atau kita bisa ngikutin dari belakangnya atau dari sampingnya, itu disebut dengan follow. Nah, terus setelah itu yaitu adalah lead. Lead itu jadi kamera mundur dan objek maju, yaitu jadi sama dengan follow sih, kurang lebihnya seperti itu, cuman bedanya ini kameranya mundur, jadi objeknya maju. Nah, terus ada lagi nggak Bang yang selain Abang sebutin yang tadi? Nah, ada yang terakhir itu yaitu adalah crane. Jadi crane ini seperti apa ya, susah dicontohkan sih. Jadi seperti alat bangunan yang crane itu, jadi dia fokusnya mengambil objek dari atas. Tapi biasanya orang-orang sih ngambilnya sekarang pakai drone ataupun dari atas gitu kan, ngambil objek dari atas sambil mengikuti, itu pakai crane kalau di sebuah perfilman. Tapi sekarang banyak yang menggunakan drone.